Kali ini kita akan bahas tentang barisan, deret, permutasi, dan kombinasi. Nah, misalnya ada contoh, yang ganjil. Ini ada 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ini disebut sebagai barisan bilangan ganjil. Kalau barisan bilangan genap berarti 2, 4, 6, dan seterusnya. Kemudian urutannya secara alami, misalnya ada 1.000 diinvestasikan pada tingkat bunga 10%, maka bunga di tahun pertamanya 1.100. Ini dapatnya dari 1.000 tambah 100. Kemudian 1.100 ini diinvestasikan lagi dengan bunga 10%. Jadinya setelah ditambahkan bunga pokok jadinya seperti ini. 1, 2, 10, 1, 3, 3, 1, dan seterusnya. Nanti akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Kemudian deret hingga. Misalnya ada batasnya nih, 1, 3, 5, 7, 9. Ini adalah barisan hingga. Kalau deret tak hingga, berarti barisannya itu tidak terhingga. Misalnya pada kasus deret geometri tertentu. Ini bisa dibaca aja. Kemudian ada permutasi, pengaturan objek. Misalnya ABC itu berbeda dengan CBA. Tetapi kalau kombinasi, ABC itu sama dengan CBA. Nanti akan ada pembahasan berikutnya. Oke, yang pertama kita lihat adalah barisan berderet. Ini ada deret Fibonacci. Oke, ini baca aja pengertiannya, tapi lebih jelasnya begini. 1 dan 1. Tetapkan dulu dua angka pertama. Kemudian 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 tambah 2 sama dengan 5. 5 tambah 3 sama dengan 8, dan seterusnya. Kemudian ada juga barisan yang bilangan genap. Ini dibikin formulanya 2N. Artinya, 1 berarti suku pertamanya adalah 1 kali 2, sama dengan 2. Suku keduanya atau A2 berarti 2 kali 2 sama dengan 4, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang seperti ini. Ini barisannya disebut divergen ya, karena tidak mendekati nilai tertentu. Rumusnya seperti ini formulanya. Nanti hasilnya seperti ini. Selang-seling positif negatif. Kemudian ini makin lama makin mengecil deretnya ya. Ini disebut konvergen. Kemudian ada jumlah suku. Nanti akan ada rumus yang lebih gampang untuk digunakan. Nah, ini ada contoh barisan aritmetika. 1, 4, 7, 10. Kalau kita lihat ini ada selisih ya. Selisihnya 3. Berarti 1 tambah 3 sama dengan 4. 4 tambah 3 sama dengan 7, dan seterusnya. Untuk sukunya, kita bisa hitung jadi AN sama dengan 3N kurang 2. Misalnya N-nya 1 berarti 3 kurang 2 sama dengan 1. N-nya 2 berarti 2 kali 3, 6 kurang 2 sama dengan 4. Nah, inilah bentuk umum barisan aritmetika. Pertama, suku pertama A. Kemudian A ditambah dengan D. D itu artinya difference ya, atau selisih. Berikutnya A tambah 2D, A tambah 3D, dan seterusnya. Ini untuk suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Makanya nilai difference-nya itu adalah harus suku keberapa dikurangi 1. Ini ada keterangannya. Berikutnya, ini barisan geometri. Ini kalau kita lihat ini perkalian 3 ya. 1 kali 3 sama dengan 3. Ya. 3 kali 3 sama dengan 9, 9 kali 3 sama dengan 27, dan seterusnya. Berarti perkalian 3 ya. Kalau aritmetika dia penjumlahan atau pengurangan, geometri itu perkalian atau pembagian. Bentuk persamaannya seperti bentuk barisannya seperti ini. Suku pertama adalah A, suku kedua adalah A dikali dengan R, suku keduanya A kali R kuadrat, dan seterusnya.
Berarti suku berikutnya harus dikurangi dengan 1 ininya, pangkatnya. Kemudian ini rumus deret aritmatika. Nah, ini adalah asal muasalnya, tapi kita tinggal pakai aja rumus yang lebih simpel seperti ini. Inilah dia rumus yang memang sering digunakan. Kalau di literatur bahasa Indonesia biasanya ini istilahnya adalah B atau beda. Kalau dalam istilah bahasa Inggris ini D atau difference atau selisih. Nah, ini ada contohnya. Jumlah N suku pertama. Kalau berarti A-nya 1, selisihnya adalah 2. Kita masukin ke dalam rumus, jadinya seperti ini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah 5 suku pertama berarti 5 kuadrat sama dengan 25. Kita buktikan. 1 tambah 3 sama dengan 4. Tambah 5 sama dengan 9. Tambah 7 sama dengan 16. Tambah 9 sama dengan 25. Benar. Kemudian deret geometri, konsepnya sebenarnya sama juga. Asal muasal rumusnya. Kemudian jadinya seperti ini. Ini ketika yang sebelah kiri ini ketika R-nya lebih besar dari 1, kalau ini ketika R-nya lebih kecil dari 1. Nah, ini ada contoh soal. A-nya 1, R-nya setengah. Kita masukin ke rumus, inilah dia jadinya. Kemudian ada permutasi dan kombinasi. Nah, ini dibaca aja. Yang penting adalah fungsi faktorial. N tanda seru. N tanda seru itu artinya adalah N kali N kurang 1 sampai dengan 1. Misalnya 5 faktorial, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini ada contoh misalnya ada 4 objek, maka kalau dipermutasikan ada 12, yaitu inilah dia. Di mana kita lihat AB dengan BA itu berbeda. AC dan CA itu berbeda. Nah, dia menggunakan N permutasi K atau N permutasi R simbolnya. Kemudian ada kombinasi dengan contoh yang sama, ini hanya bisa 6 karena AB itu dianggap sama dengan BA. AC dianggap sama dengan CA dan seterusnya. Nah, ini dia. Dia NCK atau NCR ya simbolnya. Nah, ini adalah aturan multiplikasi. Misalkan memiliki satu suatu operasi memiliki M hasil yang mungkin, dan operasi kedua memiliki N hasil. Berarti solusinya adalah M kali N. Itulah jumlahnya. Kemudian, ini prinsip yang kedua. Ketika suatu operasi memiliki M hasil, dan operasi kedua memiliki N hasil, maka yang mungkin dari operasi pertama atau operasi kedua adalah M tambah N. Kalau ini operasi pertama diikuti oleh operasi kedua, M kali N. Ya. Ini aturan multiplikasi atau aturan produk. Kalau ini adalah aturan jumlah. Ini ada contoh. Sebuah dadu dilempar dan sebuah koin. Dadu kan ada 6. Inilah dia. Koin ada 2 sisi. Head atau tail. Kepala atau ekor. Berarti jumlah total hasil yang ditentukannya adalah 6 kali 12. Inilah dia susunannya. Ini juga contoh yang sama. Sebuah dadu, bilang genap, dan sebuah koin. Ada 6 hasilnya. Kemudian ganjil dan dadu ada angka ganjil dari pelemparan dadu dan pelemparan dadu selanjutnya. Ganjil ada 3, pelemparan dadu selanjutnya ada 6, berarti ada 18 hasil dari percobaan kedua. Totalnya adalah 6 tambah 18 sama dengan 24. Ini adalah prinsip pigeonhole atau lubang pemerpati. Misalnya ada N item dimasukkan ke dalam M container.
Nah, contohnya gini, ada 5 kelereng dimasuk dalam 4 kotak. Berarti minimal dalam satu kotak itu ada 2 kelereng. Contoh lainnya, ada 367 orang dalam suatu ruangan. Karena dalam satu tahun ada 365 hari, atau 366 hari dalam tahun kabisat, maka setidaknya akan ada satu pasang orang yang berulang tahun di hari yang sama. Atau 2 orang yang tanggal lahirnya sama. Misalnya ada 102 siswa. Kemudian nilai hasil ujian itu kan antara 0 sampai 100. Paling sedikit pasti ada 2 siswa yang dapat nilai yang sama. Karena dari 0 sampai 100 itu ada 101 kemungkinan. Permutasi. Nah, ini tadi sudah dijelaskan secara singkat. Kita lihat rumusnya seperti ini. Ini rumus yang memang sudah sering dipelajari waktu SMA. Contohnya ada 6, A, B, C, D, E, F. Kita mau disusun, tidak ada batasan tempat duduk, berarti tinggal dikali. A dan B harus duduk bersebelahan. Maka A dan B dianggap satu pasang. Berarti tinggal 5 kan? 5 faktorial sama dengan 120. 2 faktorial untuk susunan AB, yaitu AB atau BA. Jadi solusinya adalah 2 faktorial kali 5 faktorial, hasilnya 240. Untuk kasus A dan B tidak boleh duduk bersebelahan. Itu 720 dikurangi 240. Karena tadi totalnya kan ada 720. AB yang bersebelahan 240, berarti tinggal kita kurangi aja. Kombinasi, inilah dia rumusnya. Atau ini ada yang versi lain, hasilnya sama atau dalam bentuk matriks. Nah, biasanya yang lebih terkenal bentuk rumusnya seperti ini. Jadi tetapkan aja kita pakai ini. Misalnya ada 11 pemain yang akan dipilih dari 15 pemain. Ini kayaknya susunan tim bola ini. Nah, rumusnya seperti ini diikuti. Nah, di sini ada cara unik, di mana 11 faktorial yang di sini tidak perlu dijabarkan lagi, yang di sini juga, karena nanti bisa dibagi habis juga. Nah, ini akan lebih mempercepat perhitungan. Tinggal kita kali dan bagi, dapat hasilnya 1365 kombinasi. Nah, ini ada juga contoh lain. Panitia terdiri dari 4 orang, yang dipilih dari 10 orang. Nah, solusinya kita lihat, kalau tidak ada pembatasan, berarti langsung aja pakai rumus kombinasi. Seseorang harus jadi anggota. Berarti 93 karena 1 udah pasti diambil. 10 kurang 1 dapatnya 9, 4 kurang 1 dapatnya 3. Karena kita tinggal memilih 3 orang dari 9 orang. Kalau yang kasus ketiga, orang tertentu tidak boleh jadi anggota. 1 orang tidak boleh jadi anggota, berarti kombinasi 9 orang yang diambil 4. Inilah dia. Oke, ini ada ringkasan. Ini tentang barisan aritmetika dan geometri. Kemudian prinsip perhitungan dan prinsip pigeonhole. Sekian pemaparan materi tentang deret aritmetika, geometri, permutasi dan kombinasi. Semoga dapat dipahami dengan baik.